Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Putri Kananda dengan NIM 2348201054 dari kelas 2A Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat yang berjudul Penyakit Sistem Vaskular dan Jantung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi penyakit sistem vaskular dan jantung. Penyakit pada sistem vaskular dan jantung adalah kondisi medis yang mempengaruhi pembuluh darah atau arteri dan vena, dan jantung yang merupakan komponen utama dari sistem kardiovaskular. Berikut ini adalah contoh gambar dari bagian sistem vaskular. Dan masalah paling sering terjadi yang pertama kali adalah penyakit jantung koroner, yang kedua hipertensi, dan yang ketiga kardiomiopati. Faktor resiko terbagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang dapat diubah adalah merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, konsumsi alkohol berlebihan, stres, obesitas, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan diabetes. Faktor risiko yang tidak dapat diubah antara lain adalah usia, riwayat keluarga, jenis kelamin, dan ras. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyakit jantung koroner, yaitu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan akibat penumpukan plak. Plak ini terdiri dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Dan di sini ada patofisiologi penyakit jantung koroner. Ada etiologi atau aterosklerosis pembuluh koroner, penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri koroner, lumen pembuluh darah menyempit, resisten terhadap aliran darah meningkat, penurunan kemampuan pembuluh vaskular untuk melebar, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 miokardium, infark miokardium, dan bisa juga terjadinya timbul endapan lemak dalam tunika intima atau regresi sebagian dan sebagian berkembang menjadi plak fibrosa, dan ateroma, kompleks aterosklerosis, dan berjalan melalui perdarahan, kalsifikasi, dan trombosis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara terus-menerus. Dampak hipertensi dalam sistem vaskular adalah kerusakan arteri, aterosklerosis, dan aneurisma. Sedangkan dampak hipertensi dalam penyakit jantung adalah pembesaran jantung dan aritmia. Dan di sini saya akan menampilkan patofisiologi hipertensi. Ada renin, angiotensin 1, angiotensin 2, dan dibagi menjadi dua, yaitu sekresi hormon ADH, rasa haus, urin sedikit atau pekat, mengentalkan, menarik cairan intraseluler, ekstraseluler, volume darah, tekanan darah, dan ada stimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal, dan ekskresi NaCl, garam, dan mereaborsinya di tubulus ginjal. Konsentrasi NaCl di pembuluh darah diencerkan dengan volume ekstraseluler dan volume darah naik, tekanan darah pun juga naik. Baiklah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan apa itu kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit yang mempengaruhi otot jantung dan dapat menyebabkan berbagai masalah dalam sistem kardiovaskular. Kardiomiopati mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah dan dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk gagal jantung, aritmia, dan masalah pada pembuluh darah. Berikut ini adalah patofisiologi kardiomiopati. Berikut ini adalah gejala dari jantung koroner, hipertensi, dan kardiomiopati. Yang pertama, jantung koroner. Gejalanya ada nyeri dada, sesak nafas, kelelahan, mual atau muntah, pusing sampai pingsan. Dan hipertensi ada sakit kepala parah, kecemasan parah, nyeri dada, sesak nafas, dan penglihatan kabur. Dan yang terakhir, kardiomiopati. Gejalanya ada sesak nafas, kelelahan, palpitasi, nyeri dada, pembengkakan, atau edema. Dan yang terakhir ada uji diagnostik,
Yang pertama ada tes stres jantung, yang kedua elektrokardiogram atau EKG, yang ketiga ekokardiogram, yang keempat angiogram koroner, yang kelima tes darah, yang keenam MRI jantung. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya minta maaf sekali lagi, dan saya sudah wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.